Shalom, selamat sore. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Miss yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, yang kuat, dan Miss yakin kita semua dalam keadaan yang sukacita. Oke, hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu, ibadah UC Kids kita dan UC Teens. Kita akan mulai, tapi sebelum itu Miss mau kita menyiapkan hati kita tundukkan kepala kita. Kita merenungkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus begitu baik, telah menjaga, melindungi kita hingga hari ini. Kita sama-sama mau mengatakan di sore hari ini, kita mau mengatakan terima kasih Tuhan Yesus segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kita mengangkat lagu yang mengatakan terima kasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, biarlah itu dapat menjadi kekuatan bagi anak-anak dan dapat mereka mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami di sore hari ini. Biarlah Tuhan Yesus terus memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, amin. Kita akan terus menyanyi di sore hari ini. Kita mau menyanyi Ada Satu Sobatku yang setia, dan kita akan medley dengan I Love You Jesus. Miss minta kita untuk berdiri semua. Ayo kita berdiri. Oke, kita akan menuju lagi hari ini. Semua bersama tangan ya. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di
teman-teman yang ingin menyaksikan kasih Tuhan, yang ingin bersaksi, hari ini Miss akan berikan kesempatan buat Richard, buat teman kita Richard yang akan menyampaikan kesaksiannya. Oke, selamat menyaksikan. Halo, shalom teman-teman. Hari ini sama kesaksian sedikit kegiatan saya selama stay at home. Selama stay at home, saya tidak pernah keluar rumah. Setiap hari saya mengikuti sekolah online dan menyelesaikan tugas sekolah saya. Sebenarnya saya rindu ini kembali ke sekolah dan ke gereja dan bermain bersama teman-teman. Walaupun saya tinggal di rumah, tetapi saya bersyukur karena saya sekeluarga masih diberi kesehatan. Semua karena kasih Tuhan. Mari teman-teman, kita berdoa agar COVID-19 bisa cepat selesai. Sekian kesaksian saya hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Ya, terima kasih buat kesaksian yang Richard telah bagikan buat kita semua di sore hari ini. Biarlah kesaksian yang telah Richard bagikan buat kita dapat memberkati kita dan menguatkan kita dalam menghadapi minggu ke depan. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Dina, oleh Mem Dina. Sebelum itu, Miss mau kita untuk merenungkan, mengambil saat teduh sejenak. Kita mengambil saat teduh sejenak. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Kita sama-sama akan menyanyikan lagu yang mengatakan seperti wanita. Hati yang mau mendengar dan pikiran yang mau berfokus kepada firman Tuhan di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo kids, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Walaupun hanya melalui media online, tetapi Ibu Dina berdoa dan percaya semua anak-anak dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang
kesetiaan kepada Tuhan. Di kerajaan Babel ada seorang pejabat tinggi yang bernama Daniel. Daniel orang yang sangat luar biasa, dan Daniel suka sekali untuk berdoa. Daniel juga sangat setia kepada Tuhan. Nah, raja ingin mengangkat Daniel menjadi pemimpin di dalam kerajaannya. Tetapi anak-anak tahu banyak orang yang tidak menyukainya. Para pejabat, para wakil raja, para bupati, semua tidak menyukainya. Jadi mereka bersepakat untuk menjatuhkan Daniel. Nah, tapi bagaimana caranya? Mereka tidak tahu. Karena setelah mereka teliti, sama sekali Daniel tidak ada kesalahannya. Hanya yang mereka temukan, yaitu Daniel sangat setia kepada Tuhan. Lalu mereka datang kepada raja. Mereka berkata kepada raja, "Raja, tolong buat suatu keputusan. Selama 30 hari tidak boleh orang menyembah kepada dewanya atau kepada manusia lain. Hanya kepada raja saja." Lalu raja berpikir, wow, usulnya cukup bagus. Lalu raja katakan, "Saya setuju. Oke, sekarang buatlah surat supaya semua orang di kerajaan ini hanya menyembah kepada saya." Lalu surat itu dibuat dan dikeluarkan di seluruh kerajaan itu. Dan Daniel juga tahu akan surat itu. Ketika Daniel mengetahui surat itu, apa yang dia lakukan? Dia lalu pergi ke rumahnya, ke kamar atasnya, tempat di mana dia selalu berdoa 3 kali sehari seperti biasanya. Ketika Daniel sedang berdoa, para pejabat itu tiba-tiba datang. Lalu mereka melihat Daniel sedang berdoa. Hal itu mereka sampaikan kepada raja. Mereka katakan, "Raja, bukankah raja telah mengeluarkan suatu perintah bahwa di kerajaan ini tidak ada yang menyembah Allah lain, dewa lain, manusia lain, kecuali kepada raja?" Raja katakan, "Ya, saya memang mengeluarkan surat seperti itu." Raja tahu di kerajaan ini Daniel, seorang buangan, sedang berdoa kepada Allahnya. Ketika mendengar hal itu, raja menjadi sedih karena raja sangat mengasihi Daniel. Dia berpikir bagaimana caranya untuk menolong Daniel. Seharian dia berpikir, tetapi tidak ada jalan keluar. Malam harinya raja mengeluarkan perintah dan orang mengambil Daniel lalu melemparkannya ke dalam gua singa. Adik-adik tahu, gua itu lalu ditutup dengan batu dan dicap dengan meterai raja. Itu berarti bahwa tidak ada seorang pun yang boleh membuka gua itu tanpa seizin raja. Ketika Daniel masuk ke gua singa itu, anehnya singa-singa itu yang kelaparan, tidak ada satu ekor pun yang menggigit Daniel. Wow, sungguh luar biasa perlindungan Tuhan atas kehidupan Daniel.
Pagi harinya raja cepat-cepat pergi ke gua singa dan raja berteriak, "Daniel, apakah Allahmu telah menolongmu?" Lalu Daniel katakan, "Kekalah hidupmu ya rajaku. Allahku telah mengirimkan malaikat untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga tidak ada satupun yang menggigit hamba." Wow, raja senang sekali. Lalu raja memanggil orang-orang untuk membuka gua singa itu dan menarik Daniel keluar dari gua singa. Dan setelah Daniel keluar, raja memeriksa tubuhnya. Tidak ada satupun lecet di tubuhnya Daniel. Semua itu karena siapa? Karena Tuhan melindungi Daniel. Dan anak-anak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang yang jahat itu. Mereka semua dilemparkan ke dalam gua singa. Bukan hanya mereka, tetapi keluarganya juga dilemparkan ke dalam gua singa. Dan sebelum mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka. Karena singa-singa itu kelaparan. Itu akibat dari orang-orang yang jahat, yang selalu berpikiran jahat terhadap orang lain. Nah, anak-anak, cerita ini sungguh luar biasa. Di dalam keadaan yang sulit, Daniel tetap setia kepada Tuhan. Hari-hari ini kita semua juga sedang mengalami hal yang sulit. Kita semua tidak bisa sekolah. Kita hanya bisa di rumah saja. Mungkin anak-anak sudah bosan di rumah. Mungkin anak-anak ingin bertemu dengan teman-teman yang lain. Nah, kesempatan kita di rumah saat ini, kita harus gunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Untuk lebih setia lagi dengan Tuhan. Dalam hal berdoa, dalam hal baca Alkitab, memuji Tuhan, kita lebih setia lagi dengan Tuhan. Nah, sekarang Ibu Dina akan berdoa bagi kita semua supaya Tuhan tetap menjadikan kita anak-anak yang setia kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Hari ini kami telah mendengar cerita tentang Daniel, bagaimana ia setia dan dia diloloskan dari maut. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak dalam segala hal yang mereka kerjakan hari-hari ini di rumah bersama dengan keluarga. Tuhan, lindungi, sertai, bungkusi mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan setiap anak-anak dari segala macam virus yang sedang menyebar saat ini. Tuhan, berkati setiap anak-anak. Ajar kami untuk semakin setia dan berharap kepada Tuhan. Berkati juga anak-anak yang sudah kesaksian pada hari ini. Dan juga setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo kids, ayat hafalan untuk minggu ini di dalam Mazmur 91 ayatnya yang keempat. Ibu Dina akan bacakan bagi kita. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Ibu Dina berharap kita semua menghafal ayat ini supaya menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.